Teknik self-love bisa membantu kita untuk mudah meraih apapun yang kita impikan. Apa itu teknik self-love? Adalah teknik untuk lebih ataupun semakin menyayangi diri kita sendiri. Apa dampaknya kalau kita menyayangi diri kita? Kita akan membuka diri kita untuk meraih apapun yang kita inginkan. Kalau kita sayang pada diri kita, artinya kita sedang mengizinkan diri kita untuk terbuka, berani untuk punya impian besar, termasuk merasa yakin untuk juga bisa mewujudkan impian besar tersebut. Apa bedanya dengan orang yang belum menyayangi dirinya? Dia akan merasa takut, merasa tidak pantas, merasa tidak layak, merasa tidak berani untuk punya impian besar, apalagi berharap untuk semua itu terwujud. Maka sudahkah teman-teman menyayangi dirinya? Kalau teman-teman menyayangi dirinya, teman-teman akan mencoba, memaksa, atau melatih dirinya untuk berani. Karena keberanian ini akan menjadi dasar untuk kita punya impian besar. Ya, sudahkah teman-teman mempunyai impian besar? Apa tujuan hidupnya? Apa sebenarnya yang teman-teman mau? Apa sebenarnya yang teman-teman inginkan untuk terjadi di hidupnya? Kalau teman-teman sadar kehidupan teman-teman saat ini belum ideal, di bagian mana belum idealnya? Apakah di bagian relasi dengan pasangan, relasi dengan anak, pekerjaan, rezeki? Gak apa-apa, sadari dulu kondisi yang saat ini memang belum ideal. Nah, kalau kita self-love, melatih untuk sayang sama diri, kita lantas memperjelas. Kalau kondisinya belum ideal, terus kita maunya kondisinya bagaimana ke depan? Mau begitu terus mengutuki keadaannya, atau mau secara sadar memprogram dirinya untuk punya tujuan hidup yang jelas. Kalau kondisi yang saat ini rezekinya masih terbatas, inginnya rezekinya gimana ke depan? Oh, saya ingin rezeki saya menjadi tidak terbatas. Karena Allah Maha Kaya, Maha Pemberi rezeki. Saya ingin rezeki saya bla 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 bla. Teman-teman tuliskan, ingin rezeki yang bagaimana? Ingin keuangannya seperti apa? Ingin relasi dengan pasangan seperti apa ke depan? Apakah cuek-cuekan, diem-dieman, marah-marahan, terus menerus saling tidak percaya? Atau ingin seperti apa hubungannya ke depan? Oh, ingin pasangan yang setia. Oh, ingin pasangan yang berkelimpahan. Oh, ingin komunikasinya semakin terbuka. Oh, ingin saling tenang ketika menghadapi perbedaan. Oh, ingin saling jujur apa adanya, suka maupun duka yang dialami. Oh, ingin lebih banyak quality time bersama. Teman-teman tuliskan ataupun rancang ataupun program di dalam pikirannya kondisi ideal yang teman-teman inginkan untuk terjadi dalam hidupnya ke depan. Karena kalau tidak diprogram, ya hasilnya akan seperti ini terus, nggak ideal keadaannya. Lalu yang kedua, setelah memprogram isi pikirannya agar fokus ke kondisi yang diinginkan, yang juga perlu untuk teman-teman latih adalah otot syukurnya, kondisi hatinya. Kalau kita menyayangi diri kita akan memilih untuk menghadirkan perasaan, emosi yang lebih memberdayakan. Apa itu contohnya? Contohnya adalah teman-teman tanya, kalau kondisi teman-teman sudah semakin ideal, hubungannya semakin harmonis, rezekinya semakin lancar, ya, kesehatannya semakin membaik, apa sih perasaannya? Bagaimana kondisi hati teman-teman ketika kondisi hidupnya semakin ideal? Rasanya gimana? Rasanya tenang, rasanya damai, rasanya bahagia, rasanya bersyukur, ya kan? Rasanya beruntung, rasanya terharu, rasanya takjub. Ternyata semuanya bisa terwujud dengan izin Tuhan. Nah,
Ketika teman-teman tahu bahwa ketika kondisinya semakin ideal, rasa yang teman-teman inginkan adalah rasa ini tadi, maka hadirkanlah rasa itu sekarang saat ini. Pilihlah untuk teman-teman merasakan semua rasa itu sekarang, saat ini juga. Gak pakai nanti, nunggu semuanya terwujud. Karena rasa adalah doa. Bagaimana semua impian itu bisa terwujud? Kalau rasa yang dipelihara, rasa yang sebaliknya. Rasa takut, rasa sedih, rasa marah, rasa dendam, rasa kecewa, rasa bersalah, malu. Akhirnya kan jadi jauh. Maka latih ya untuk menyadari dan mengizinkan dirinya untuk merasakan kebahagiaan itu sekarang saat ini. Gimana caranya supaya bisa bahagia, tenang, damai saat ini? Teman-teman kalau mau bahagia bisa tersenyum. Ketika teman-teman tersenyum, seketika hatinya lapang bahagia. Coba aja dipraktekkan. Cari cara untuk teman-teman bisa mengakses perasaan-perasaan yang ideal tadi saat ini. Kalau mau senang, tersenyum. Kalau mau semangat, olahraga. Kalau mau hatinya bersih, rajin bersih-bersih rumah, bersih-bersih kantor, bersih-bersih ruang kerja, bersih-bersih halaman, bersih-bersih kamar, bersih-bersih lemari. Ya kan? Mulai dengan yang saat ini bisa dilakukan. Kalau ingin tenang, teman-teman bisa mempraktekkan apa untuk bisa tenang saat ini? Oh, dengan salat. Oh, dengan mengaji. Oh, dengan berwudu. Oh, dengan berzikir. Oh, dengan melihat alam. Oh, dengan menyadari nafas, mindfulness. Apa yang bisa membuat teman-teman tenang? Lakukan sekarang saat ini. Jadi jangan tunggu masalahnya selesai atau kondisinya berubah jadi ideal, baru teman-teman membuka diri untuk merasakan semua ketenangan dan kebahagiaan itu. Tapi justru karena segala kondisinya belum ideal, teman-teman perlu mengkondisikan batinnya mengarah pada yang ideal. Kalau lagi butuh tenang, teman-teman lakukan hal-hal yang bikin tenang. Kalau lagi pengen semangat, teman-teman bisa bergerak supaya memacu adrenalinnya jadi semangat, gak mageran. Kalau teman-teman pengen hatinya damai, senang, bahagia, teman-teman bisa tersenyum, melihat video-video lucu, bermain sama anak-anak atau bayi yang membuat kita ikutan senang. Ya, lakukan itu. Kalau teman-teman ingin mengakses rasa syukur, teman-teman bisa hadirkan rasa syukur dengan melihat semua yang sudah teman-teman miliki saat ini. Tubuhnya, matanya, hidungnya, telinganya berfungsi dengan baik. Syukuri itu dulu. Masih bernafas, syukuri itu dulu. Punya rumah tempatnya tinggal, meski masih kontrak, ya misalnya gak apa-apa, syukuri ada tempat untuk ditinggali. Punya pakaian yang dikenakan, syukuri, hadirkan rasa syukurnya. Punya makanan ataupun minuman yang bisa dikonsumsi saat ini, hadirkan rasa syukurnya. Jadi untuk mengakses semua rasa positif itu gak pakai nanti, teman-teman bisa lakukan saat ini. Inilah yang perlu teman-teman sadari untuk mencapai apa yang teman-teman impikan. Bisa mempraktekkan teknik self-love dengan fokus pada yang diinginkan, hadirkan rasa yang memberdayakan, dan satu hal lagi, bisa ikut workshop self-love yang saya adakan di bulan Oktober nanti secara online lewat Zoom. Harganya 499.000 saja. Kita akan belajar bareng, termasuk praktek langsung bersama secara online di Zoom untuk bisa menghadirkan rasa sayang pada diri yang nantinya akan memudahkan kita semua untuk meraih apapun impian dalam hidup ini. Kontak saya di link bio atau 0813-623-59651. Sampai jumpa dan selamat bergabung di workshop self-love.